Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 drama ingin mempersembahkan drama yang berjudul Malin Kundang. Saya Vega Aulia Putri, absen 28 sebagai ibu Malin Kundang dan sebagai ibu istri Malin Kundang. Saya Ulan Indriani, absen 31 sebagai narator dan teman Malin Kundang. Saya Sucika Rarum, absen 27 sebagai istri Malin Kundang. Dan saya Wiradanu Ilmiawan, absen 30 sebagai Malin Kundang. Sekian dari kami, selamat menonton. Bye-bye. Enjoy this video. Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah janda tua bersama dengan seorang anak laki-laki. Janda tersebut bernama Mandiri Ubaya dan anak laki-lakinya bernama Malin. Malin telah lama menjalani hidupnya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Malin bersama dengan ibunya telah lama menjadi hidup yang serba kekurangan dalam sudah naik kemiskinan. Hingga suatu ketika terbit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat menghidupkan kembali. Waktu berlalu, ini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah cerita datang dari sahabat Malin bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlaku padanya. Assalamualaikum, Malin. Waalaikumsalam, sahabatku. Bagaimana dengan kabarmu? Alhamdulillah, aku sehat walaupun. Bagaimana denganmu? Ya, seperti yang kau lihat, aku sangat sehat sekali. Ada kabar gembira apakah yang kau bawa? Ya, betul sekali. Aku membawa kabar gembira. Aku melihat sebuah kapal besar bersandar di laut. Aku pikir kita bisa menumpangi kapal tersebut. Oh, seperti itu. Kita akan pergi merantau dengan... Itu yang kumaksud. Maaf telah rantau. Bukankah kamu yang paling miskin di sini? Bukankah kamu ingin membagikan ibumu? Aku sangat ingin ikut denganmu. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega melihat ibuku tinggal sendirian di kampung. Baiklah, aku akan berbicara dengan ibuku. Baiklah kalau begitu. Berbicaralah dengan ibu. Jika sudah mendapatkan restu, temuilah aku. Ayo kita pergi bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Setelah itu, Malin pun bergegas pulang untuk meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, izinkan Malin pergi merantau ke negeri seberang. Malin sangat ingin membahagiakan ibu. kenapa tiba-tiba sekarang kau bertindak bagaimana dengan Karena itulah ibu, Malin meminta restu kepada ibu. Malin tak tega meninggalkan ibu sendirian di kampung. Izinkanlah Malin pergi, ibu. Sudahkah kau berpikir mata-mata keputusanmu itu, Nak? Insya Allah, Malin sudah memberatkan tekad bersama Rashid. Malin pergi menggunakan kapal dagar yang bersandar di pelabuhan. Baiklah, dan jika itu keputusanmu, tapi jangan lupakan ibumu yang sudah tua ini. Malin janji, Malin tidak akan melupakan ibu. Malin janji akan membahagiakan ibu. Baiklah, Nak, jika keputusan sudah bulat, pergi dan raih apa yang kamu cita-citakan. Baiklah ibu, insya Allah Malin akan pergi ke pelabuhan bersama Rashid. Keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai ke tujuan rantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung. Loh, selanjutnya apa Sadira? Kerja apa kita di sini? Wah, belum tahu Malin. Kita mesti lihat-lihat sebelum mencari pekerjaan. Tanpa mereka sadari,
Percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung lainnya yang tak lain adalah orang kaya. Hai anak muda, apa kalian sedang mencari pekerjaan? Kebetulan sekali saya sedang mencari dua orang pekerja yang kuat seperti kalian. Kalian bersedia? Syukurlah Nyonya. Wah, kita bisa langsung bekerja dengan Nyonya. Oh alangkah bersyukur hati saya. Jika Nyonya sudi menerima kami bekerja di tempat Nyonya, perkenalkan, saya Malin Kundang dan ini sahabat saya Sadira. Saya dan teman saya datang dari jauh. Baiklah Malin, Sadira. Sekarang kalian istirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan apa yang harus kalian kerjakan pada saya. Baiklah Nyonya. Akhirnya Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu mini kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah memperhatikan segala gerak-gerik aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin telah cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja. Jika dibandingkan dengan Rashid, karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud meninggal bisnisnya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan, ayahnya putri tersebut memperhatikan salah satu karyawan yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lain. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Bunda, siapa karyan itu? Namanya dimiliki usia lebih dibanding karyan yang lain. Anak muda ini bernama Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak ada apa. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin. Ia diam-diam selalu memperhatikan demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat karena kesuksesannya. Putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya, Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Ermanis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Tibanya di Pantai Ermanis, ia melihat sosok sahabat lamanya. Sadira, apakah itu engkau? Loh, Malin, apa kau Malin? Kau sekarang sudah sukses ya? Ya, seperti yang kau lihat. Ini adalah hasil dari payahku. Lihatlah dari sampingku. Dia adalah putri saudagar yang telah menjadi istriku. Wah, iya, sekarang kau sudah sukses. Hebat, aku bangga denganmu. Baiklah, aku akan pergi berjalan-jalan bersama istriku. Baiklah, silakan teman. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas ke rumah Malin untuk menemui Malin, mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepat pergi ke tepian pantai, anaknya Malin sudah datang. Dan kalau kata kamu pergi ke sana, iya sungguh. Kalau tak, mengapa aku membohongimu? Tidak, teman maka pelajari sekarang. Baiklah, Mak. Made bergegas menuju ke tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai Ermanis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai.
Malin, kau itu nak? Siapakah wanita tua itu, Kanda? Nampaknya dia mengenalimu. Entahlah, mungkin dia adalah pengemis yang mengaku-ngaku mengenalku. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian campang-camping, Malin pun merasa sangat malu terlebih terhadap istrinya. Inikah yang kau sembunyikan? Kau bilang ibumu kaya raya. Dia bukan ibuku, ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana. Masa wanita ini yang kau anggap bunda? Ibuku sudah tiada, mewariskanku kuasa dan harta. Dia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Made tersungkur ke tanah sambil mengadah ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan putraku Malin? Kenapa ia berubah setelah sekian lama? Jika ia memang benar bukan putraku, maka maafkanlah ia. Tapi jika ia memang benar putra kandungku, maka hukumlah dia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan di tepi pantai, di mana Malin dan istrinya berada. Kilat menyambar-nyambar, badan semakin kuat dan kapal besar pun ikut terguling. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa badai tiba-tiba besar datang? Kanda, sebenarnya ada apa ini? Sepertinya Allah marah kepada kita. Ia Apa yang harus kita lakukan? Dia berteriak sekencang mungkin. Sebelum akhirnya dia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti itu. Kanda, Kanda.